Halo, selamat pagi adik-adik semua. Gimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Sekarang kita akan memulai sekolah minggu lagi. Cici mengajak kita semua untuk duduk tenang dan mengambil Alkitab masing-masing. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan dan tutup mata. Tuhan, terima kasih karena telah menyertai kami dari semalam hingga pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan memulai sekolah minggu. Berkati kami agar dapat menjalankan sekolah minggu dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk sekarang kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan dengan sukacita. Adik-adik, firman Tuhan pada hari ini akan dibawakan oleh Lause Indra. Sebelumnya, kita mau mempersiapkan hati dengan menyanyikan suatu pujian. Selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan kembali untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini Tuhan masih memberi kesempatan pada setiap kami untuk kami mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Tuhan, kami bersyukur atas kesehatan yang sudah Tuhan peliharakan pada setiap kami. Tuhan, bukalah hati kami, bukalah pikiran kami, sehingga setiap firman Tuhan pada hari ini boleh tertanam dalam hati kami, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dan kami juga Tuhan berdoa untuk kami yang akan menyampaikannya. Kiranya Tuhan berikan hikmat supaya apa yang kami sampaikan sesuai dengan kebenaran firman-Mu dan dapat menjadi berkat bagi kami yang menyampaikan dan bagi setiap anak-anak yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke ya. Hari ini kita akan belajar dari Markus 5 ayat 21 sampai 43. Jadi kalian kalau yang ada Alkitab boleh kalian ambil dari Markus 5 ayat 21 sampai 43. Yesus membangkitkan anak perempuan Yairus. Nah, sangat berat ya bagi kepala rumah ibadat yang bernama Yairus, karena anak perempuan yang berumur 12 tahun sakit, hampir meninggal.
Nah, Yairus tidak bisa menyembuhkannya, tapi dia datang kepada Tuhan Yesus untuk meminta pertolongan. Karena Yairus tahu bahwa Tuhan Yesus dapat menolong, dapat menyembuhkan anaknya yang sakit menjadi sehat kembali karena kuasanya. Nah, Yairus sudah pernah melihat, sudah berkali-kali, jadi Yairus percaya, maka datang kepada Tuhan Yesus. Nah, Lause Indra akan menayangkan satu buah tayangan yang berhubungan dengan Yairus ini. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya, yang berumur kira-kira 12 tahun, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat. Setibanya di rumah Yairus, semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, Jangan menangis. Ia tidak mati, tetapi tidur. Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, Talita kum, hai anak, bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Nah, ketika Tuhan Yesus berbicara dengan perempuan itu, beberapa orang tuh datang dari rumah Yairus. Mereka mengatakan kepada Bapak Yairus, anak perempuannya telah meninggal. Tuhan Yesus nggak usah datang ke rumah Bapak Yairus. Tetapi Tuhan Yesus tetap pergi ke rumah Bapak Yairus. Tuhan Yesus mau mengatakan kepada Bapak Yairus supaya Bapak Yairus jangan takut, supaya percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, ketika Tuhan Yesus sampai di rumah Bapak Yairus, Tuhan Yesus melihat orang banyak. Wah, ribut, sebagian orang menangis, sebagian lagi memainkan musik yang sedih. Untuk mengungkapkan apa? Mengungkapkan rasa kesedihannya. Jadi ada yang menangis, ada yang bermain musik kesedihan pastinya ya di sini. Tetapi ya Tuhan Yesus menyuruh mereka agar jangan menangis. Dan udah nggak usah membuat musik yang sedih. Tapi mereka malah menertawakan Tuhan Yesus. Karena mereka tidak tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Allah. Dan bahwa dia adalah berkuasa atas maut. Nah, setelah orang-orang yang menertawakan itu pergi, Tuhan Yesus membawa Bapak Yairus dan 3 muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Lalu mereka menuju ke tempat di mana anak Bapak Yairus itu dibaringkan. Nah, anak perempuan itu terlihat seperti sedang tidur, tetapi dia tidak membuka matanya. Dia tidak berbicara, dia tidak bergerak, dia tidak bernapas.
Wah, berarti kalau kita melihat yang seperti itu berarti orang itu sudah meninggal ya. Wah, ternyata anak perempuan Yairus itu telah meninggal. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berkata, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Wah, mendengar perkataan Yesus, anak itu menjadi hidup kembali. Dia bangkit, dia berdiri, dan dia mulai berjalan. Yairus dan istrinya sangat kaget dan sangat gembira melihat anak perempuan yang hidup dan sehat kembali. Nah, Yairus telah datang kepada Yesus meminta pertolongan, dan Yesus telah menolongnya dengan cara yang hanya dapat dilakukan oleh Allah. Yesus membuat anak perempuan Yairus hidup kembali. Hanya Yesus yang berkuasa untuk melakukan hal ini, karena Yesus adalah Allah. Dia adalah Tuhan atas kehidupan. Anak perempuan itu sehat, berjalan ke sana kemari ketika masih ada di dalam kamar. Dan Tuhan Yesus menyuruh Yairus dan istrinya untuk membawakan makanan untuk anak itu. Nah, sampai di situ ya kisah tentang anak perempuan Yairus yang sudah Tuhan Yesus bangkitkan dari kematiannya. Nah, hari ini kita belajar. Satu, Tuhan Yesus adalah Allah. Anak Allah yang dapat membangkitkan anak Yairus. Tuhan Yesus adalah bisa membuat mujizat supaya manusia dapat percaya kepadanya sebagai Allah dan Juru Selamat. Nah, yang ketiga, umat Allah akan hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus ketika kita sudah meninggal. Ya, nah, kalian juga mungkin pada saat sakit ya bisa datang kepada Tuhan Yesus, minta kesembuhan kepada Tuhan Yesus. Kalian harus percaya, harus taat kepada Tuhan Yesus. Pasti Tuhan Yesus akan sembuhkan kalian ya. Ayatnya dari Mazmur 9 ayat 2a. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Kalau kalian juga ada Alkitab, kalian boleh buka Mazmur 9 ayat 2a. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Sampai di sini dulu ya firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Tuhan, kami bersyukur kalau kami punya Allah yang hidup, Allah yang bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Kami bersyukur kami punya Allah yang berkuasa yang dapat membuat mujizat. Tuhan, biarlah kami juga dapat menjadi percaya Tuhan. Kalau kuasa Tuhan dari dulu sekarang sampai selama-lamanya tetap sama. Pada saat ini juga Tuhan, ketika kami sakit, ketika kami merasakan kesulitan menghadapi kehidupan ini, kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan pasti menolong kami. Tuhan yang sudah menolong Bapak Yairus, Tuhan juga yang sama yang akan menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya firman-Mu ini dapat menjadi kekuatan bagi setiap kami. Dan biarlah kami juga Tuhan dapat percaya kepada Tuhan dan mau melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, selamat pagi anak-anak sekalian. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bersyukur ya hari ini kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk Lausa Indah yang sudah menyampaikannya kepada kita. Hari ini kita ada aktivitas juga loh, jangan lupa dikerjakan ya. Cici juga mau berterima kasih kepada adik-adik semua yang sudah rajin mengerjakan aktivitas dan ayat hafalan setiap minggunya. Berikut adalah video-video teman kalian. Pada hari ini, Mazmur 9 ayat 2a. Aku bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Terima kasih ya. Mazmur 9 ayat 2a. Mau bersyukur Tuhan dengan segenap hatimu. Mazmur 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Adik-adik semua, demikian sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita mau berdoa.
lipat tangan dan tutup mata. Tuhan, sekolah minggu kita pagi hari ini sudah selesai. Tuhan tolong mampukan agar kami dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik semua. Selamat hari Minggu.